Komentar Jessica sendiri artinya saat ini seperti apa Bang, mengingat sidangnya mediasinya gagal dan masuk. Saya sudah sampaikan tadi, selesai tadi mediasi langsung saya WhatsApp juga, sudah saya sampaikan bahwa mediasi gagal. Ya, sebagaimana juga kan menjadi rapat kita yang kemarin ya, kalau memang CSP tidak hadir, dia tidak mau membuka pembicaraan apa, DPD-nya CSP dulu hadir, baru bicara apa yang kabarnya. Keinginan kan boleh-boleh aja, ya kan? Tetapi esensi permasalahan adalah mediasi itu sudah terlampaui. Nah, kita harapkan dengan masuknya nanti kepada gugatan pokok atau pembacaan gugatan materi yang kami akan sampaikan nanti di depan ketua majelis, itu yang akan kita harus fokus. Ya, dari pihak mereka silakan buktikan laporan mereka di Polda Metro dan mudah-mudahan cepat bisa P21. Saya bersyukur banget kalau memang bisa jadi tersangka. Karena dengan tersangka saya akan siapkan juga langkah berikutnya. Kita nggak akan mundur. Kan ada tahapan-tahapan. Karena biar ada jelas masyarakat biar bisa belajar. Kalau dia jadi korban, bagaimana cara melapor yang baik. Kalau memang dia sebagai korban, dia harus membawa bukti-bukti yang benar. Bukan dalam bentuk bidang usaha, bukan dalam bentuk yang lain. Harus membawa bukti dengan saksi minimal 2. Supaya hukum acara di pasal 184 itu terpenuhi. Bukan dengan kuasa hukum, bukan diwakilkan. Kalau Dumas boleh, tapi laporan polisi tidak boleh. Karena itu harus yang bersangkutan menerangkan di depan polisi bagaimana kejadiannya, sehingga SPKT itu menerima. Nah, ini yang kita bingung, di SPKT diterima, tapi pelapornya bukan yang bersangkutan. Jadi kami ada dugaan laporan palsu. Karena pengacara sifatnya pasif, bukan aktif. Cukup mendampingi. Kalau dia sebagai pelapor, ini kami tanya, maksud tujuan dia ngelaporin klien kami apa? Bukan jeda langsung. Ngapain dia ngelaporin klien kami? Dan bahkan klien kami sudah keberatan dan sudah membuat nota keberatan bahwa dia tidak kenal dengan pelapor. Karena di dalam laporan dari lidik ke sidik, itu pelapornya adalah sudah Miko. Tidak ada nama Jessica Iskandar, apalagi nama Vincent, tidak ada. Bang, penegasan Bang itu laporan di Polda ya Bang? Di Polda. Dan mobil itu cuma 2. Dan itu pun atas nama CV yang Morris, yang satunya lagi Jessica. Tapi yang nama Jessica, barang itu kan diambil di Polda Bali, di rumahnya Jessica, bukan dalam penguasaan klien kami. Berarti lokusnya ditemukan di wilayah hukum Bali, bukan wilayah hukum Jakarta. Nah, ini supaya tidak dua wilayah hukum memeriksa dengan satu objek yang sama. Itu nisbiin idem. Dan saksi pelapor yang dilakukan di Polda Metro itu adalah saksi auditio. Saksi auditio 1000 saksi, bukan saksi namanya. Gitu loh. Mau dia 1000 orang, tapi bukan saksi pelapor asli, itu saksi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan 5 tahun. Bang, surat pencabutan kuasa katanya nggak masalah Bang, katanya Bang, gimana Bang? Sampai detik ini kami belum terima surat pencabutan dengan kuasa hukum yang lama. Sampai detik ini kita belum terima secara resmi ya. Kapan surat itu dicabut, kapan laporan mereka di Polda Metro, itu belum kami. Tapi itu katanya nggak masalah Bang. Iya Bang, gimana Bang? Ya itu kan versi mereka untuk membenarkan. Karena beritanya kan sudah digodok dari lama nih. Dia kan nggak mau malu. Dia kan nggak mau diduga adanya penyebaran berita bohong. Ya, dia harus bertahan di situ. Kalau sampai persidangan dia nggak menunjukkan surat kuasa pencabutan yang lama gimana Bang? Ya kami keberatan, itu namanya cacat formil. Karena seorang kuasa hukum yang baru harus memperkenalkan diri dia sebagai kuasa hukum berdasarkan kuasa khusus yang diberikan yang baru. Terhadap kuasa hukum yang lama,
harus disampaikan bahwa kuasa hukum yang lama sudah dicabut sama Prisma, dan itu harus diberitahukan. Kalau tidak diberitahukan, diubut-ubut, dicoba bagaimana dong? Ini kan kasus biar terang. Artinya terang, kausalitasnya harus jelas. Yang namanya kausalitas itu di pidana murni. Kalau di perdata, bukti, surat yang diutamakan. Tapi kalau pidana, antara pelapor dengan terlapor, kausalitasnya di mana? Legal konstruksinya di mana? Kapan pidana itu terjadi? Hubungan hukumnya apa antara pelapor dengan terlapor? Di mana itu terjadi? Modusnya gimana? Caranya bagaimana? Bisa nggak pelapor yang namanya Sujatmiko menerangkan itu? Karena ini bicara hukum positif yang sudah baku, tidak bisa ditawar-tawar yang seperti tadi. Itu boleh, itu asumsi dan argumen. Boleh-boleh aja. Kemudian ada indikasi mau menjatuhkan klien abang. Seperti apa? Ya, itu jadi kan klien kita ini kan murni investasi antara Triple ID dengan pihak CV-nya Jessica. Nah, sekarang itu kan ada CV setelah kita baca di LP-nya itu. Nah, klien kami kan tidak tahu apa-apa. Apalagi laporan yang di Polda Metro kan atas nama Septio tuh. Nah, ini ada apa dong? Apa memang sengaja mau jatuhkan langsung klien kami atau apa? Buktikanlah kalau betul itu milik Jessica.